Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Wahyu, NIM 2202041109 dari kelas Informatika B. Di video ini saya akan menjelaskan API dan local storage yang saya gunakan untuk inventaris hotel. API ini digunakan untuk menampilkan data dalam database dan menghapus data dalam database. Oke, pertama adalah ini. Kode tersebut berfungsi untuk melakukan pemeriksaan apakah ada parameter ID bar yang dikirimkan melalui metode GET pada URL. Selanjutnya, kode ini bertanggung jawab untuk melakukan operasi penghapusan data dari tabel TB barang berdasarkan nilai ID barang yang sudah diperoleh dari parameter URL. Nah, kode ini melanjutkan dari bagian sebelumnya dan bertanggung jawab untuk mengeksekusi query penghapusan yang sudah dipersiapkan dan mengembalikan pesan sukses dalam format JSON. Garis ini mengeksekusi query penghapusan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Query delete akan dijalankan dan data yang sesuai dengan nilai ID barang akan dihapus dari tabel TB barang. Setelah operasi penghapusan berhasil dieksekusi, garis ini mencetak pesan sukses dalam format JSON. Pesan ini akan dikirim kembali ke aplikasi klien sebagai respon dari operasi penghapusan. Pesan berisi informasi bahwa data dengan ID tertentu telah dihapus. Selanjutnya, API ini untuk menambahkan data dalam database. Di sini, kode tersebut merupakan contoh pengambilan data dari form yang dikirimkan melalui metode POST dalam PHP. $ID barang menampung nilai yang dikirimkan melalui formulir dengan nama input ID barang. Nama barang menampung nilai yang dikirimkan melalui formulir dengan nama input nama barang. Dan seterusnya. Selanjutnya, insert into DB barang. Ini menandakan bahwa ingin menambahkan data ke dalam tabel bernama TB barang. Daftar kolom-kolom dalam tabel yang akan diisi dengan nilai baru. Ini nilai-nilai yang ingin dimasukkan ke dalam kolom-kolom tersebut. Variabel-variabel seperti $ID barang, $nama barang, dan lain-lain mengandung nilai yang diambil dari formulir sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah perintah untuk menjalankan query SQL pada koneksi database yang telah dibuat sebelumnya. Ini memeriksa apakah query berhasil dieksekusi tanpa ada kesalahan. Respons. Jika query berhasil dieksekusi tanpa masalah, blok if akan dieksekusi, dan $response akan berisi informasi bahwa data berhasil ditambahkan. Jika ada kesalahan dalam eksekusi query, else akan dieksekusi, dan $response akan berisi pesan error beserta detailnya. Selanjutnya kita akan pindah ke file HTML. Di sini untuk menampilkan data yang ada dalam database. Kita langsung ke function JavaScript-nya. Pertama, ini untuk membuat objek SML HTTP request dan menempatkan fungsi callback untuk penanganan perubahan status. Ini untuk mengambil dan memproses data JSON. Ini untuk mengakses elemen tabel dengan ID data body. Membuat baris baru dalam tabel. Ini menambahkan nilai dari setiap properti data ke dalam sel-sel baris tabel. Dan membuat tombol hapus, menetapkan fungsi hapus data untuk menghapus data. Menambahkan tombol hapus dalam sel pada baris. Menambahkan pesan kesalahan jika gagal mengambil data. Ini untuk membuka koneksi ke API dengan menggunakan metode GET dan mengirimkan permintaan. Selanjutnya, function hapus data menampilkan pesan konsol bahwa data akan dihapus. Ini untuk menampilkan konfirmasi untuk memastikan bahwa pengguna yakin ingin menghapus data dan membuat objek SML HTTP request untuk permintaan penghapusan data.
Konsol log ini menampilkan respon penghapusan dari server ke konsol. Alert menampilkan pesan respons penghapusan dalam bentuk pop-up. Location reload memuat ulang halaman setelah penghapusan berhasil. Menampilkan pesan kesalahan jika gagal menghapus data. Membuka koneksi API untuk menghapus data berdasarkan ID barang. Mengirim permintaan penghapusan data. Selanjutnya ke tambah data atau HTML. Ini adalah formulir untuk menambahkan data. Pertama, function simpan ke local storage. Fungsi untuk menyimpan data ke local storage secara lokal ketika aplikasi dalam mode offline. For existing data, mengambil data yang sudah ada dari local storage atau membuat array baru jika belum ada. Menambahkan data baru ke dalam array. Local storage system menyimpan array yang diperbarui ke local storage. Function since data, fungsi yang menyinkronkan data offline dengan server saat aplikasi kembali online. Selanjutnya mengambil data offline dari local storage. Ini ya. If jika ada data offline, loop melalui setiap data dan kirim ke server menggunakan fungsi kirim data ke server. Setelah semua data dikirim, menghapus data offline dari local storage. Memberi umpan balik ke konsol bahwa data berhasil disinkronkan dengan server. Function kirim data ke server. Fungsi untuk mengirim data ke server. Membuat objek XML HTTP request untuk mengirim permintaan post ke server. Ini adalah mengonversi untuk mengonversi data ke format yang sesuai untuk dikirim. Menampilkan respon penghapusan dari server konsol. Arahkan pengguna ke halaman data bank HTML setelah berhasil ditambahkan. Menampilkan pesan kesalahan jika gagal menghapus data. Berikan pesan kesalahan pada pengguna. Mengirim data ke server. Fungsi tambah data. Fungsi untuk menambahkan data baru. Mengambil nilai dari elemen formulir HTML. Validasi input sebelum menyimpan. Membuat objek dari formulir. If jika koneksi online langsung mengirim data ke server. Else jika koneksi offline menyimpan data secara lokal. Alert data disimpan secara lokal akan disinkronkan dengan server saat koneksi tersambung kembali. Mengosongkan formulir setelah data ditambahkan. Event listener untuk mendeteksi saat aplikasi kembali offline. Memanggil fungsi sense data untuk mensinkronkan data offline dengan server. Sense data. Event listener untuk mendeteksi saat aplikasi kehilangan koneksi. Ya, sudah selesai, kita akan ke tampilannya. Ini adalah tampilan data yang ada dalam database. Dan kita akan mencoba dengan fungsi hapus. Kita klik hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Oke. Oke, dan data di sini sudah dihapus dari tampilan. Kita akan lihat di database, kita reload. Apakah terhapus datanya? Dan ya, terhapus datanya. Setelah itu, kita akan untuk menambahkan barang. Oke, ini untuk menambahkan. Kita masukkan dulu. Klik tambah data, apakah data tersebut akan ditambahkan, dan ya, data tersebut otomatis akan ditambahkan. Kita cek di database dulu, dan yang data tersebut sudah ditambahkan. Dan kita akan mencoba menambahkan data ketika kita offline. Kita matikan dulu koneksi internet. Oke, sudah mati. Kita akan masukkan dengan ID 1104 dengan nama kursi.
Kita klik tambah data. Data disimpan secara lokal, akan disinkronkan dengan server saat koneksi tersambung kembali. Kita klik OK. Oke, data sudah disimpan di local storage. Saat kita reload, ya tidak ada hasilnya karena tidak ada koneksi. Dan kita akan mengecek. Kita mengaktifkan koneksi dulu. Ya, terus sudah tersambung, kita akan reload. Tadi saya menambahkan dengan ID 1104 dengan nama Crossy. Apakah akan tertambahkan? Kita reload dan ya, sudah ditambahkan. Dan kita lihat di database-nya. Dan ya, ini Crossy sudah ditambahkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.